Sekarang kita beranjak pada satu kasus yang nanti harus kita lakukan ya. Dan sebelumnya saya ingin share dulu mengenai barangkali resume apa yang aku harus dikerjakan sementara dan kemudian nanti dilanjutkan dengan kasusnya di ABC of diabetic food. Nah, kita tahu tadi juga sudah dikemukakan oleh kawan, diabetes itu rentan sekali untuk terjadinya diabetes rentan sekali untuk terjadinya neuropati dan kelainan vaskular yang dua-duanya menyebabkan terjadi. Nah, neuropati menyebabkan berbagai hal yang memberikan risiko terjadinya ulcer, sedangkan kemudian vaskular menyebabkan penyembuhannya kurang dan infeksi. Jadi yang terutama terkait dengan pengolahan adalah vaskular dan infeksi. Samping itu ada food deformity, sarko dan sebagainya yang juga permudah terjadinya ASI. Jalan. Balik sih. Ya, oke. Kita mengklasifikasikan glukos atau ulcer. Ada beberapa klasifikasi. Wagner ada, ini banyak dipakai, tapi sekarang tidak selalu dipakai. Klasifikasi Texas, klasifikasi Sinbad, dan kemudian ada juga mengklasifikasikan mengenai derajat infeksinya. 1, 2, 3, 4, dan sebagainya yang sering kita pakai untuk mengklasifikasikan infeksi. Tapi klasifikasi umum yang kita pakai adalah klasifikasi EDIS, yang sebetulnya modifikasi dari Sinbad. Ada selalu menilai vaskular, luas dan dalamnya luka, infeksi, dan kemudian juga mengenai neuropati. Semua ini kita gunakan dalam klasifikasi EDIS yang sebetulnya bisa dengan menggradasi EDIS, kita bisa memberikan skor dan kita bisa membandingkan antara satu penelitian dengan penelitian lain sehingga dapat dibandingkan dengan lebih baik. Nah, pada pemeriksaan kita harus cermat sekali, baik dari anamnesis maupun dari pemeriksaan jasmani, berbagai hal harus kita perhatikan sehingga kita mendapatkan gambaran yang cermat mengenai luka, baik ceritanya, anamnesisnya maupun pemeriksaan fisik dan dengan radiologi juga. Ya. Terutama untuk ulcernya, untuk ulkusnya, kita harus sangat cermat mendeskripsikan keadaan ulkusnya dan kita harus bisa kemudian mengklasifikasikan mengenai risikonya. Jadi misalnya risiko klasifikasi, kalau tidak ada loss of pain sensation atau tidak ada PAD, maka risikonya kecil dan mungkin cukup follow up-nya tahun ya. Tapi kalau ada loss of pain sensation dan juga deformity, barangkali risikonya lebih tinggi, tindakannya juga lain, kemudian kontrolnya juga lain. Dan kalau yang risikonya tinggi, tentu kita membutuhkan macam-macam lagi dan follow up-nya juga menjadi lebih sering dan oleh. Nah, tadi juga dikemukakan juga oleh Prof. Sidartawan mengenai multidisiplin, interdisiplin dan sebagainya. Memang itu sangat penting dan harus dikerjakan untuk pengolahan diabetes. Nah, pada dasarnya untuk manajemennya kita memerlukan regular inspection dan examination of the food.
kemudian identifikasi food at risk tadi, dan kemudian edukasi appropriate footwear dan pengobatan yang non-ulcerative pathology. Nah, triknya itu kita harus selalu mulai atau mengikut sertakan glycemic control, bukan hanya glycemic control, tapi metabolic control, dan treatment of infection, wound care, kemudian offloading, dan juga early surgical intervention, dan kemudian diabetic food education. Kontrol-kontrol ini harus dikerjakan secara menyeluruh pada pengolahan diabetes. Yang biasa kita kerjakan tadi ya adalah initial assessment, physical examination, kemudian foto, dan berbagai macam objective measurement yang harus dikerjakan. Dan assessment mengenai pembuluh darah itu sangat penting, ya, paling sedikit dengan foot pulses, kemudian dengan AB, dan kalau bisa dengan duplex ultrasonografi. Dengan pemeriksaan dan yang baik-baik ini, kita bisa mengklasifikasikan apakah tidak ada gangguan vaskular atau ada juga gangguan vaskular. Ini perlu kita kerjakan. Dan kemudian kalau tidak ada gangguan vaskular, ya, ada yang significant arterial obstruction, infeksi harus diobati, kemudian pressure control dan pembersihan lukanya. Warm sharp debridement untuk pembersihan lukanya. Dan kalau ada aspek vaskular, di samping berbagai hal ini, tentu di samping infection dan sebagainya yang sebelah kiri, juga ada konsultasi atau referral untuk tindakan vaskular yang lebih baik. Dengan cara yang seperti ini, dalam 4 minggu, pastinya sudah baik. Ya, baik teruskan dengan edukasi. Tapi kalau belum baik, kita baru memikirkan berbagai hal yang adjuvan care. Topical biological therapy, ada negative pressure, dan sebagainya. Ini yang biasa kita kerjakan untuk mengelola kasus. Jadi seperti contoh ini, ya infeksinya ini dahulu, kemudian baik ya bisa kita wound dressing berbagai macam kita punya, tadi juga sudah ada mengenai contoh-contoh wound dressing, tapi yang penting adalah untuk membersihkan lukanya, diberi demam yang adekuat sampai ke healthy tissue. Mengenai infeksi, kita biasanya mendapatkan yang polimikrobial, ya, neuroiskemik, makin polimikrobial, ya, sampai ada yang anaerob. Dan kemudian ada guidelines untuk pemakaian antibiotik yang biasanya harus dikerjakan dengan microbial culture yang mesti dikerjakan secara rutin. Ya. Nah, vascular examination tadi ada mengenai pulse, perabaan pulsasi arteria dorsalis pedis, dan kemudian bisa dengan ankle brachial index, dan kemudian bisa ditambahkan dengan duplex ultrasonografi, atau mungkin juga dengan tekanan oksigen jaringan ataupun tekanan CO2 jaringan. Nah, ini beberapa yang bisa dikerjakan oleh vaskular, ya, bisa kalau stage 1 hanya elimination of risk factors, tapi kalau stage 2 apalagi stage 3 banyak hal yang bisa dikerjakan oleh. Nah, kemudian kita harus juga pressure control, education control, rehabilitasi harus dilakukan, sehingga dengan demikian kita dapat mendapatkan sesuatu pengolahan yang menyeluruh, yang menghasilkan hal yang baik, seperti tadi juga. Saya kira itu resume dari apa yang harus dikerjakan, dan kita bisa melanjutkan dengan kasus yang akan kita bicarakan. Yang terhormat, guru besar, senior, dan sejawat sekalian, berikut akan saya presentasikan kasus yang terkait untuk topik kali ini. Izin saya untuk share screen. Izin sudah tampak ya, Prof?
Sudah. Ya. Ini adalah kasus atau infected diabetic foot ulcer. Pasien adalah wanita usia 53 tahun yang masuk perawatan RSCM pada 7 September 2021. Pasien mempunyai keluhan utama adanya luka di telapak kaki kiri yang memberat sejak 5 hari sebelum MRS. Perjalanan penyakit pasien ini dimulai dari 14 hari sebelum MRS, dimulai dengan adanya nyeri di telapak kaki kiri yang awalnya dirasakan saat menapak. Kemudian ada titik hitam di area yang nyeri tersebut, namun pasien tidak sadar apakah ada luka sebelumnya atau tidak. Kemudian 2 hari sesudahnya, bagian yang nyeri itu menjadi bengkak, warna kulitnya menjadi merah kebiruan, kulitnya mengelupas. Pasien berobat ke rumah sakit dan dikatakan selulitis. Pasien kemudian diberikan obat-obatan minum, salep gentamicin, dan kompres luka dengan kasain HCl. Luka ini kemudian terus bertambah luas, meluas hingga ke area punggung kaki. Pasien juga sering merasakan demam yang naik turun. Dan nyeri ini bertambah berat sejak 5 hari sebelum MRS, hingga pasien sulit untuk berjalan karena nyeri. Riwayat penyakit pasien ada diabetes mellitus dan hipertensi sejak 10 tahun sebelumnya, dan obat yang rutin diminum pasien adalah amlodipin, kandesartan, metformin, dan aspilet. Namun pasien mengaku tidak rutin kontrol ke dokter. Untuk pemeriksaan fisik, tanda vital, dan pemeriksaan fisik umumnya masih dalam batas normal. Sedangkan untuk status lokalis di pedis kirinya, tampak luka di telapak kaki kiri yang meluas ke punggung kaki dengan ukuran sekitar 15 kali 10 cm, tidak ada bulat dan ada edema. Ada didapatkan pus dan nyeri tekan, dan pada perabahan kulit teraba lebih hangat dari kaki kontralateral. Ini adalah tampilan klinis luka pada pasien. Bisa diperhatikan, dan kami akan memberikan polling kepada para peserta. Jadi berdasarkan foto kaki pasien ini, tanda infeksi apa saja yang mungkin ada pada luka tersebut. Silakan untuk para peserta workshop untuk memasukkan jawabannya ke kolom polling. Oke. Ya, bisa ditampilkan. Sudah cukup ya pollingnya. Bisa dilihat di sini sebagian besar sudah menjawab dengan benar, jadi memang didapatkan ada eritema, pus, dan juga abses. Kita lanjutkan. Pada pemeriksaan fisik dari pedis bilateral, dari vaskularisasinya, kita dapatkan pulsasi di arteri femororis, poplitea, tibialis posterior, dan dorsalis pedis di kedua tungkai, teraba baik. Sedangkan untuk pengukuran AB-nya, baik tungkai kanan maupun tungkai kiri masih dalam batas normal, di angka di atas 0,9. Untuk saturasi oksigen di GT kaki kanan maupun kaki kiri ini berkisar antara 94 hingga 98%. Pemeriksaan sensorik dengan monofilamen dan garbutala pada ketua tungkai juga didapatkan hasilnya normal. Bila kita klasifikasikan luka kaki ini berdasarkan pedis, maka kita dapatkan pulsasi yang baik, kemudian luas lukanya ini sulit ditentukan, tapi memang tampak meluas, meliputi daerah DGT, forefoot, midfoot, dan hindfoot, sedangkan kedalamannya sampai ke lapisan subkutan yang kelihatannya bisa meluas sampai mendekati sendi dan tulang. Untuk infeksi memang didapatkan tanda-tanda infeksi, dan dari sensoriknya masih dalam batas normal. Jadi kita lemparkan polling lagi kepada para peserta, apakah terdapat sistem klasifikasi lain dalam penilaian pedis ini. Silakan dimasukkan jawabannya.
Oke, kelihatannya sudah cukup banyak menjawab dan kita lihat jawabannya bahwa sebagian besar sudah menjawab dengan benar bahwa memang ada klasifikasi lain selain klasifikasi PEDIS tadi seperti yang sudah kita dengar dari paparan dari Prof. Sarwono ya. Kemudian kita lanjutkan. Pasien ini kemudian dilakukan USG Doppler juga dan dari hasil USG Doppler didapatkan gelombang trifasik pada semua arteri baik di tungkai kanan maupun di tungkai kiri. Laboratorium yang dikerjakan pada awal masuk didapatkan HB-nya 7,7. Kemudian leukositnya cukup tinggi 47.960. Albuminnya menurun di angka 2,82 dan marker inflamasinya procalcitonin maupun CRP-nya meningkat. GDS-nya masih dalam range normal yaitu di angka 112. Pasien juga dilakukan pemeriksaan penunjang lain yaitu ronsen pedis kiri dan didapatkan hasil lesi litik geografik multiple tersebar di semua di GT1 sampai dengan di GT4 dengan disertai adanya penebalan jaringan lunak regio midfoot hingga forefoot pedis kiri. Jadi dari hasil ronsen pedis ini kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dikorelasikan dengan klinis pasien tadi. Silakan para peserta untuk memasukkan jawabannya di kolom polling. Oke. Dari hasil jawab peserta, mayoritas 98% sudah benar menjawab, yaitu suatu osteomielitis ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi daftar masalah pada pasien ini adalah ulkus DM pedis kiri, kemudian osteomielitis di GT1 sampai 4 pedis kiri, DM tipe 2, hipertensi, anemia, dan hipoalbuminemia. Pada pasien ini kemudian diberikan antibiotik ampicillin sulfaktam 4 kali 1,5 gram, kombinasi dengan metronidazol 3 kali 500 mg, kemudian insulin aspart 3 kali 6 unit subkutan, antihipertensi, masih melanjutkan regimen dari rawat jalannya yaitu amlodipin dan candesartan, diberikan paracetamol dan juga dilakukan perawatan luka, debrideman, dan transfusi PRC. Ini adalah rangkuman dari pemeriksaan lab pasien selama rawat inap. Jadi pada pasien juga dilakukan debrideman sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 8 dan pada tanggal 15 September. Ini bisa kita lihat leukositnya sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan di pemeriksaan terakhir di angka 15.580. Albuminnya sudah perbaikan, marker inflamasinya juga sudah menunjukkan penurunan. Pada pasien dilakukan kultur, 1 kali kultur jaringan, 1 kali kultur darah, dan 2 kali kultur di dasar luka. Tapi dari keempat pemeriksaan kultur ini didapatkan hasil yang steril. Untuk pemeriksaan histopatologinya, histologinya sesuai dengan gambaran ulkus yang dapat ditemukan pada kondisi diabetes mellitus dengan tampak pembuluh darah dengan peradangan intramural dan degenerasi fibroid. Pasca rawat inap, pasien rutin kontrol ke poliendokrin dan bedah vaskular. Leukositnya sudah menurun lagi menjadi 9.340 dan hasil pemeriksaan gulanya kelihatan cukup terkendali baik. Untuk perkembangan lukanya cukup baik. Di sini bisa kita lihat ini adalah foto terbaru kaki pasien pada tanggal 1 November 2021. Ada jaringan granulasinya ada, kemudian slownya juga minimal. Jadi sebagai bahan diskusi kita pada sesi ini adalah bagaimana prinsip pengelolaan usus kaki DM secara komprehensif, kemudian prinsip source control atau debrideman luka, dan prinsip pemilihan antibiotik pada infeksi kaki diabetes. Bila dikaitkan dengan kasus ini dengan hasil kultur yang negatif, bagaimana implikasinya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau tadi melihat mengenai hasil polling, ya hasil polling, kita melihat bahwa untuk pemeriksaan kakinya semuanya cermat sekali. Ya. Hanya tuh harus diperiksa.
Dan mengenai klasifikasi juga jawabannya memang ada klasifikasi lain. Ada PEDIS, ada Wagner, ada Texas, ada Modified Texas, ada SINPAD. Yang kita pakai adalah yang PEDIS ya. Dan tadi mengenai klasifikasi infeksinya kita cermat sampai kelas 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti scoring PEDIS juga bisa skor yang berbeda-beda tentu memberikan pengelolaan yang berbeda. Dan kemudian tadi mengenai gambaran radiologi ya yang harus dan mengenai pengelolaan tadi pertanyaannya nggak ada ya, nggak ada. Pengelolaan kelihatan bahwa metabolic control harus dikerjakan, kemudian ada infeksi dan kemudian ada ID berkembang. Nah, barangkali sebelum menjawab pertanyaan, mungkin ada tambahan dari Dr. Sinto atau Dr. Ahmadu atau nanti saja sekalian menjawab pertanyaan. Prof, boleh saya coba nambahin tentang prinsip untuk pembedahan ya untuk drainase kontrol infeksi. Oke, ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof di awal ya bahwa ada neuropatik, ada iskemik, dan ada yang neuroiskemik. Nah, sebagian besar kasus infeksi adalah pada kasus yang neuropatik, di mana neuropatik ini sekitar 30%. Tapi kalau kita gabungkan dengan neuroiskemik, itu hampir sekitar 80%. Jadi kemungkinan pada kasus infeksi, pada diabetes, kaki diabetik itu 80%. Nah, kita harus kita harus hati-hati pada kasus yang neuropatik. Itu biasanya jaringan kerusakan jaringannya itu jauh lebih luas. Jadi untuk mengakses luasnya luka, kedalaman luka itu biasanya setelah dilakukan debris demam. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan buru-buru ya kita melakukan debris demam pada kasus yang misalnya disertai dengan iskemi. Ya. Nah, tentu kalau kita perhatikan antara infeksi dan iskemi, maka kontrol terhadap infeksi itu lebih didulukan. Ya. Namun kita lihat apakah infeksinya itu masuk ke dalam grading yang mana. Kalau tadi disampaikan ada klasifikasi PEDIS yang oleh Prof sampaikan tadi, ada infeksi 0 sampai 4. Mungkin kita akan semua sepakat bahwa kalau infeksinya itu grading 4, maka infeksi dulu yang harus didahulukan tata laksananya. Namun pada kasus yang misalnya infeksi yang ringan, ya kadang kita lakukan tindakan perbaikan aliran darah dengan kontrol infeksi sementara dengan pemberian antibiotik gitu. Jadi bisa bersamaan. Namun kalau yang kategori infeksinya grading 4, maka nggak usah nungguin, walaupun dia iskemi, nggak usah nungguin perbaikan aliran darah, kita kontrol dulu infeksinya. Oke, slide. Nah, yang sering adalah pada pasien kaki diabetik ini kan lama ya, ulkus yang kronik, sehingga osteomilitis itu sering terjadi dan seringnya ini menjadi sumber untuk kekambuhan dari kaki diabetik. Nah, memang sekarang agak susah kalau misalnya dia pada kasus yang sudah terjadi neuropati lama, kemudian ada kaki sarko, untuk membedakan dengan osteomilitis atau kerusakan akibat non-infeksi seperti kaki sarko. Nah, di sini kalau kita lihat di
International Working Group of Diabetic Foot untuk menentukan osteomyelitis itu kita lihat aja dengan gambaran plain X-ray dikombinasi dengan marker infeksi ya. Kemudian probe to bone test yang sangat mudah. Kalau semuanya mendukung ke arah osteomyelitis, maka sebenarnya tidak memerlukan imaging yang tambahan misalnya dengan MRI atau yang lain. Oke, mohon slide-nya, Mbak. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan ulkus diabetik yang dengan infeksi? Ya. Kalau infeksinya ringan, ya, kemudian infeksinya tidak dalam, ya, tidak melibatkan jaringan fasia di bawah fasia, ya, fasia, otot atau tulang, maka kita bisa mencoba dengan perawatan outpatient. Ya. Tapi kalau udah infeksinya berat atau moderate, kemudian dalam, ya, maka hospitalisasi itu wajib. Kalau enggak nanti akan bisa mengancam tidak hanya tungkai, tapi juga mengancam nyawa. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi ini yang penting untuk kita perhatikan, kerjasama dari dokter-dokter atau perawat di layanan primer yang awal, bahwa harus bisa mengenali kondisi-kondisi infeksi. Nah, yang paling mudah memang menggunakan klasifikasi PEDIS itu mudah banget. Jadi saya sarankan agar memahami benar gitu, biar kita satu bahasa. Jadi kalau infeksinya udah infeksi yang berat atau infeksi yang sedang tapi gangrennya ekstensif, maka segera rujuk ke rumah sakit ya untuk dilakukan perawatan, dan nanti akan dibantu oleh dokter bedah untuk mengontrol infeksi dengan debri demang dan drainase. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa di kaki ini kompartemennya unik, sangat banyak, lapisannya sangat banyak. Sehingga kalau kita misalnya melakukan drainase tidak optimal, seringkali masih tetap menjalar infeksinya di beberapa lapisan, sehingga kaki pasien itu di luar kelihatannya membaik, kering, tapi ternyata masih bengkak terus. Nah, itu juga tanda kalau drainasenya nggak optimal. Oke, slide. Boleh slide-nya? Ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada komplikasi infeksi yang berat, maka sebenarnya tidak harus segera dikerjakan pembedahan. Ya. Sekalipun untuk osteomyelitis, karena ini osteomyelitis yang kronik, kadang beberapa literatur mengatakan dicoba untuk konservatif, artinya tanpa pembedahan, ya, dengan pemberian antibiotik selama 6 minggu, ya. Kalau misalnya dia ada perbaikan, maka tidak perlu dilakukan reseksi tulang, ya. Tapi itu untuk yang bagian kaki atau jari-jari, ya, bagian jari-jari, enggak sampai ke mid atau hindfoot, hanya bagian depan dari kaki. Mungkin itu kayaknya ya yang ingin saya tambahkan, Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmadu. Jadi tadi osteomyelitis bisa tidak harus dengan surgical untuk kasus ini karena hanya di depan, jadi osteomyelitisnya tidak, rasanya tidak luas, rasanya terapinya konservatif. Ada satu pertanyaan Dr. Ahmadu tadi mengenai kalau lukanya intensif dan sebagainya, juga dikonsultkan ke bedah untuk walaupun ada infeksi. Ini pertanyaan, kalau ada gas gangren atau ada gas, bagaimana pengelolaannya? Kan Dr. Ahmadu. Oke, terima kasih Prof. Jadi kalau gas gangren pasti dia akan kondisinya benar-benar sepsis, ya, sepsis berat atau
pasien akan jatuh ke dalam shock sepsis dengan multiple organ dysfunction syndrome, artinya organ-organ lain pasti akan terkendala. Nah, pada kondisi yang seperti itu sudah pasti pasien akan masuk ke dalam ruang perawatan, ya. Kemudian segera diberikan antibiotik yang pasti broad spektrum, ya. Nanti dokter Sinto akan lebih menjelaskan tentang pemakaian antibiotik. Nah, kemudian kalau misalnya kita berhadapan dengan kondisi yang mengancam nyawa, maka tentu kita akan lebih mengutamakan untuk menyelamatkan nyawa daripada menyelamatkan tungkai. Nah, kita lihat kira-kira kerusakan jaringannya itu sudah seberat apa. Kalau misalnya kita prediksi bakal akan dengan mencoba dilakukan debri demang, ya, tanpa kita lakukan misalnya amputasi sejak awal untuk kontrol infeksi, akan mengancam nyawa, maka kita akan lebih memilih langsung amputasi primer. Tapi kalau misalnya kerusakan jaringannya masih masih tidak luas, kemudian kita bisa bergaining, artinya kondisi sistemiknya itu belum terlalu parah, maka kita bisa lakukan dengan debri demang segera dan mengambil jaringan kultur. Yang paling baik adalah bukan dari permukaan, tapi nanti dari bagian lapisan yang paling dalam yang kita temukan ada infeksi. Nah, di situ kita ambil. Dan mengambil jaringan untuk kultur ini juga perlu keterampilannya. Artinya kadang kita bakal akan menemukan kultur yang negatif atau kultur yang tidak representatif, banyak lebih ke kontaminan, bukan penyebab aslinya. Nah, kalau misalnya kita bisa ngambil dari jaringan yang paling dalam, kemudian jaringan yang bukan mati, tapi dia misalnya setengah mati, itu akan lebih representatif hasilnya. Mungkin itu, Prof. Makasih. Terima kasih. Tadi ada permintaan lewat chat untuk materinya, kalau bisa di-emailkan ke peserta. Saya kira saya sampaikan saya teruskan pada panitia. Saya kira berikutnya mungkin komentar atau tambahan, mungkin perkara tadi gas gangren dan sebagainya terkait infeksi. Kita persilakan Dr. Sinto untuk kalian menjawab tadi terkait dengan yang lain-lain tambahan mengenai pengolahan infeksi atau infeksi pada kaki diabetes. Silakan Dr. Sinto. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Sarono yang saya hormati dan panitia yang memberikan kesempatan pada kami untuk ikut berpartisipasi sedikit urun rembuk tentang pengelolaan infeksi kaki diabetes dari segi penyakit infeksi gitu ya, Prof. ya. Ada beberapa hal yang saya ingin komentari terlebih dahulu mengenai slide dokter kasus yang disampaikan oleh Dr. Briliana sebelum saya sampaikan materi gitu ya, untuk menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Yang pertama, saya cukup surprise dengan kasus yang disajikan oleh Dr. Briliana dengan leukosit 40 sekian ribu dan hanya diberikan ampicillin sulbactam. Jadi saya sangat apresiasi sekali. Saya pikir kalau di dunia nyata jarang sekali kita berani memberikan antibiotik hanya dalam arti kutip ampicillin sulbactam gitu ya, dalam keadaan pasien dengan leukosit 40 sekian ribu. Nah, nanti saya akan tampilkan di slide apakah memang betul ini sebuah kasus keberuntungan saja gitu ya, atau memang sebetulnya cukup kita berikan ampicillin sulbactam dalam segi pemberian antibiotik. Saya izin share screen terlebih dahulu, nanti saya akan sampai di dalam kesimpulan tentang penilaian ampicillin sulbactam di akhir dari slide presentasi saya. Saya izin share. Yang pertama, kita semua tahu, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sarono dan Dr. Ahmadu, bahwa penting sekali bukan kita berhenti pada diagnosis infeksi kaki diabetik atau diabetic foot infection. Tapi lebih jauh dari itu, kita harus tahu berapa gradingnya. Ada banyak pilihan grading. Saya tampilkan juga kebetulan sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Sarono dan Dr. Ahmadu, kita bisa berikan PEDIS grade. Saya akan sedikit lebih detail menyampaikan ini. Jadi kita bagi apakah memang tidak ada gejala infeksi, infeksi yang sifatnya lokal, infeksi lokal tapi yang dalam. Jadi kalau dari deskripsi tadi, selain kita gambarkan apakah ada eritema, berapa luasnya, yang lain yang penting juga untuk kita kaji adalah seberapa dalam. Karena ini akan menentukan apakah kalau dia lokal, dia di grade 2 atau grade 3.
Dan yang lain adalah apakah ada tanda dan gejala sistemik atau tidak. Ini sebetulnya sama dengan SIRS. Nah, tapi kita tahu bahwa sejak tahun 2017 keluar kriteria sepsis baru yang menggantikan SIRS, yang menilai pada gangguan organ gitu ya, sehingga nanti mungkin kita akan melihat apakah di kemudian hari angka grading 4 yang mewakili penilaian sistemik itu akan berubah dari yang sifatnya SIRS menjadi yang disfungsi organ. Nah, sebelum kita melakukan apapun pengobatan pada kaki diabetik, maka yang penting untuk kita lakukan adalah mengambil spesimen kultur. Tadi Dr. Ahmadu sudah sampaikan beberapa poin penting. Saya coba tampilkan ini gambar yang menunjukkan bagaimana cara pengambilan spesimen yang lega artis. Nanti ada dua gambar. Yang pertama adalah untuk lokasi luka yang bukan di kaki gitu ya pada pasien diabetes. Jadi hal yang sama akan kita praktekkan juga pada kaki diabetes. Saya tampilkan terlebih dahulu. Fold it together, soil the side in, and dispose of it in the appropriate receptacle. Now remove your gloves and apply sterile gloves for assessment. Assess the wound by looking for swelling, separation at the edges of the wound, inflammation, and draining. Cleanse the area around the wound edges with an antiseptic swab. Wipe away any old exudate. Discard the antiseptic swab. Remove and dispose of your gloves and perform hand hygiene. Then unwrap the sterile culture tube and apply a new set of sterile gloves. Collect a specimen of aerobic bacteria from a wound. Remove the swab from the culture tube. Gently insert the tip of the swab into a part of the wound that has fresh drainage. Rotate the swab and return it to the culture tube. To obtain a specimen of anaerobic bacteria, remove the swab from a special anaerobic culture tube. Insert the swab deep into the cavity of the draining wound and gently rotate it. Then withdraw the swab and return it to the culture tube. An alternative method of obtaining a specimen is to insert the tip of a needleless syringe into the wound and aspirate 5 to 10 milliliters of exudate. Then attach a transfer device to the syringe, expel the air, and inject the drainage into an anaerobic culture tube. Regardless of which method you use, be sure to label each specimen tube and verify information in front of the patient. Oke, baik. Saya akan sedikit tekankan kembali. Yang pertama, jadi kalau kita ambil, lihat dulu lokasi lukanya, apakah luka itu luka yang gambarnya infected atau tidak. Jangan pernah mengambil spesimen dari luka yang tidak tampak infeksi secara klinis. Karena apa? Karena kita hanya akan mendapatkan hasil kolonisasi, kontaminasi gitu ya, tadi kolonisasi yang disampaikan oleh Dr. Ahmadu, tapi itu akan mendrive kita memberikan antibiotik yang tidak tepat atau tidak bermanfaat. Jadi tips pertama, lihat dulu apakah memang ada tanda infeksi atau tidak, kalau ada baru diambil. Jadi jangan pernah diambil hanya untuk tujuan mengambil saja. Yang kedua adalah membersihkan luka bagian permukaan tadi dipraktekkan di video, baru kemudian di alas atau dasar yang sudah dibersihkan tersebut kita ambil swabnya. Nah, yang saya sering lihat di lapangan adalah kita tergoda begitu kita buka kasanya, pusnya banyak, kemudian kita ambil di pus tersebut. Padahal itu bukan daerah yang representatif untuk tumbuh kuman. Pus itu sebetulnya adalah sisa sekret dari jaringan nekrotik dan kuman gitu ya, tapi bukan tempat hidupnya kuman tersebut sendiri. Sehingga tadi di step kedua bersihkan dahulu, sesudah dibersihkan baru di dasarnya luka diambil pengambilan spesimen. Nah, pengambilan spesimennya bisa dengan banyak cara, di swab tadi dari dalam juga bisa gitu ya, tapi yang lebih baik adalah dengan scrap dengan sterile scalpel gitu ya. Atau kalau memang ada aspirat yang bisa diambil dengan jarum, ujung jarum.
Nah, perhatikan kalau memang kita mengambil spesimen untuk anaerob, sesudah kita aspirasi, bagian ujung udara tersebut kita buang terlebih dahulu, sama seperti kita mengosongkan kalau kita mengisi spuit dengan obat gitu ya, bagian ujungnya kita bersihkan dulu, udara dikeluarkan, baru kemudian kita masukkan ke dalam botol pemeriksaan untuk anaerob. Yang lain adalah kemudian segera kirim, jangan dibiarkan lama untuk dapat diproses di mikrobiologi. Itu adalah hal-hal yang secara kritis perlu kita lakukan untuk mendapatkan kualitas spesimen yang baik. Yang kedua adalah timing. Jadi spesimen sebaiknya diambil sebelum diberikan antibiotik. Kalau memang memungkinkan, pengambilan spesimen tersebut. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, jangan ditunda, silahkan berikan antibiotik terlebih dahulu. Waktu yang diperkenankan adalah kurang lebih 1 jam. Jadi kalau kita karena menginginkan spesimen, lalu antibiotik tertunda 1 jam, nah itu lebih baik kita memberikan antibiotik terlebih dahulu. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Briliana, kalau saya lihat, hasil spesimen pertama diambil tuh 1 hari sesudah pasien masuk antibiotik. Jadi sangat mungkin bahwa hasil steril tersebut didapatkan bukan karena lukanya steril, tetapi karena sudah terlanjur masuk antibiotik terlebih dahulu, baru kemudian diambil kultur. Dan kalau saya lihat lagi kultur kedua, kultur ketiga, kultur keempat dilakukan dalam pemberian antibiotik, jadi sangat mungkin sekali kalau memang responnya cukup baik, ya antibiotiknya sudah akan membunuh kuman sehingga kulturnya menjadi negatif, gitu ya, tidak tumbuh di hasil pemeriksaan kulturnya. Nah, sesudah kita ambil kultur, apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan antibiotik? Secara praktis, saya berikan panduan ada 4 hal yang kita harus pertanyakan dulu pada diri kita untuk menentukan spektrum dan kemudian menentukan antibiotik selanjutnya atau tidak. Yang pertama adalah apakah kita berhadapan dengan risiko MRSA atau tidak. Cukup sederhana, tinggal menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah memang jelas kita bekerja di rumah sakit yang tinggi kejadian MRSA-nya? Jadi definisi tinggi adalah kalau pasien buruk keadaannya itu di atas 30% untuk skin and soft tissue ya. Kalau untuk yang ringan, sedang itu kita pakai 50%. Jawaban saya, Cipto Mangunkusumo, angka kultur untuk MRSA-nya kecil, kurang dari 10%. Sehingga secara empirik kita tidak butuh. Tetapi tempat kita bekerja tentu akan memiliki pola yang berbeda, sehingga tadi kultur perlu dikerjakan tujuannya agar kita memiliki pola. Kedua, kita curiga MRSA kalau orang tersebut, pasien tersebut memang sudah pernah teridentifikasi memiliki kolonisasi MRSA dalam perawatan sebelumnya. Maka silahkan atau kita wajib untuk mengcover MRSA. Ketiga, kalau keadaan pasien cukup buruk, sehingga kalau kita terlambat atau gagal memberikan anti-MRSA, maka pasiennya akan meninggal. Maka ada tempatnya untuk kita secara empirik memberikan anti-MRSA. Kalau tidak ada satu di antara 3 tersebut, skip. Tidak perlu kita pilih antibiotik yang memiliki spektrum untuk MRSA, akan sangat berlebihan. Poin kedua adalah, apakah pasien mendapatkan antibiotik dalam 1 bulan terakhir? Nah, ini penting karena kalau pasien pernah mendapatkan antibiotik, sangat mungkin penyebab infeksinya adalah bukan gram positif, tetapi gram negatif. Tapi kalau pasien naif, itu akan sangat besar masih ada kemungkinan gram positif yang harus di-cover. Nah, terkait dengan kasus yang disampaikan oleh Dr. Briliana tadi, disampaikan bahwa pasien meminum obat, tapi tidak tahu apakah antibiotik termasuk dikonsumsi atau tidak, dan lagi antibiotik topikal. Nah, antibiotik topikal untungnya masih bisa bukan masuk dalam kategori sistemik. Sehingga kemungkinan bahwa pasien dalam kasus ini, tadi 1 MRSA tidak, kedua dia tidak dapat antibiotik yang cukup besar dalam 1 bulan terakhir, jadi mungkin saja ada gram positif dan ada gram negatifnya. Yang ketiga, apakah ada risiko infeksi Pseudomonas atau tidak? Risiko infeksi Pseudomonas itu tandanya gampang adalah kalau kaki tersebut sering terendam di air karena masalah profesi, misalnya petani atau pekerja yang berhubungan dengan air gitu ya. Kalau tidak, maka risiko Pseudomonas kecil. Dalam kasus yang disampaikan tadi tidak dikatakan bahwa dia bekerja di daerah yang lembab atau air yang tergenang terus. Sehingga kita tidak perlu mengcover Pseudomonas. Dengan demikian, ampicillin sulbactam yang dipilih oleh Dr. Briliana memang masih dapat cukup gitu ya, karena ampicillin sulbactam tidak memiliki anti Pseudomonas. Yang terakhir adalah berapa derajat severity-nya, karena kalau severity-nya tinggi maka kita harus menggabungkan gram positif dan gram negatif, tapi kalau dia lokal saja maka kita cukup menutup dengan gram positif saja. Jadi kalau saya lihat mungkin klasifikasinya 3 karena sistemiknya
3 atau 4 ya. 4 sih kalau lihat dari gejala sistemiknya hanya leukositosis saja, jadi mungkin ada di posisi 3 untuk kasusnya yang disampaikan oleh Dr. Briliana. Ini akhir slide saya, kalau saya boleh rangkum, maka kalau kita lihat keadaan tadi pasien tidak berat, tidak jelas ada MRSA-nya, riwayat antibiotik sebelumnya juga tidak nyata, yang banyak dominan adalah lokal atau topikal, dan tidak jelas risiko pseudomonasnya, maka sebetulnya kita cukup untuk memilih antibiotik tadi, ampicillin sulbactam, ketimbang kita menggunakan yang broad, seperti meropenem. Kita mungkin perlu mereserve meropenem untuk posisi 4. Gitu ya. Kalau untuk kasus tadi, berapapun kadar atau nilai leukositnya, itu menjadi dasar baseline awal kita. Tapi tidak kita pakai semata-mata hanya leukosit saja untuk menentukan pilihan pengobatan antibiotik. Jadi ampicillin sulbactam sudah cukup. Nah, yang kedua, apakah perlu ditambah metronidazole atau tidak? Ini hal yang sering juga kami amati di lapangan, yang sering menjadi salah satu poin dalam audit penggunaan antibiotik. Jadi ampicillin sulbactam sudah memiliki sulbactam. Sulbactam itu memiliki spektrum terhadap anaerob. Sehingga sebetulnya kita tidak perlu menggabungkan lagi metronidazole kalau kita sudah menggunakan ampicillin sulbactam. Karena itu akan hanya mendouble coverage anaerob. Nah, double coverage anaerob hanya terindikasi pada beberapa keadaan. Salah satu yang lain adalah fasciitis necroticans. Jadi kalau silakan sejawat merasa bahwa infeksi kaki diabetiknya ini masuknya ke fasciitis necroticans, maka silakan berikan double coverage anaerob. Tapi kalau tidak, maka cukup berikan satu spektrum anaerob, dan ampicillin sulbactam sudah bisa mengcover untuk aerob dan anaerob. Dengan demikian, saya setuju dengan tindakan Dr. Briliana untuk menghentikan metronidazole pada waktu hari kedua sesudah dievaluasi bahwa memang terlalu berlebih menambah 2 spektrum anaerob. Jadi ampicillin sulbactam saja cukup. Nah, hanya kalau kita mau menambah kasus MRSA, kita bisa pilih antibiotik-antibiotik. Ada banyak antibiotik baru yang memiliki spektrum MRSA, contohnya misalnya ceftarolin gitu ya, itu antibiotik yang baik, punya gram positif, punya gram negatif dengan anti MRSA. Kita bisa pilih ceftarolin, tapi kalau tidak, cukup berikan misalnya dalam kasus ini ampicillin sulbactam. Demikian mungkin yang bisa saya tanggapi dari apa yang disajikan oleh Dr. Briliana dan beberapa tips dalam memilih antibiotik awal untuk penanganan infeksi kaki diabetik. Terima kasih banyak kesempatannya, Prof. Warwono. Terima kasih Dr. Robert Sinto. Tadi beberapa pertanyaan sudah terjawab, misalnya yang metronidazole sudah terjawab. Lalu kemudian permintaan pada panitia untuk sharing tadi ya materi, minta di email. Saya kira itu nanti menghubungi panitia saja ya. Tadi waktu awal ada beberapa pertanyaan tapi kemudian hilang. Apakah ada yang belum terjawab pertanyaannya, Dr. Briliana? Izin Prof sudah. Ini tapi ada pertanyaan baru ini Prof dari tempat saya belum ada. Silakan. Dari Dr. William Jauhari. Izin bertanya Dr. Robert. Follow up untuk pernyataan dokter di awal untuk kriteria SIRS dalam hubungannya dengan SSTI, apakah dijadikan kriteria pemberian antibiotik dan apakah dibutuhkan antibiotik topikal on top of systemic antibiotik? Silakan Dr. Robert Sinto mengenai yang SIRS dan antibiotik topikal. Ya, terima kasih Prof. Sarono dan Dr. Briliana, terima kasih Dr. William. Untuk SIRS, jadi SIRS itu yang nomor 4. Jadi kalau pedis dia nomor 4 paling bawah, dan itu akan menentukan bahwa apakah kita perlu mengcover gram positif negatif atau hanya positif saja. Kalau dia lokal saja, maka sangat mungkin itu adalah gram positif saja, maka kita cukup pilihkan antibiotik yang memiliki gram positif, tapi gram negatifnya tidak perlu terlalu luas. Sementara kalau kita berhadapan dengan pasien infeksi kaki diabetik yang memiliki gejala sistemik atau SIRS gitu ya, sepsis, maka kita perlu memberikan antibiotik yang mengcover lebih luas, gram positif, gram negatif. Jadi itu pentingnya kita menilai ada tidaknya SIRS untuk pemilihan antibiotik pada pasien. Yang kedua, apakah diperlukan antibiotik topikal? Jadi kalau kita sudah berikan antibiotik sistemik, berarti untuk grade pedis 2, 3, 4 gitu ya, maka kita tidak perlu lagi memberikan antibiotik topikal. Antibiotik topikal justru ada perannya di bagian akhir. Kalau kita lihat di dalam rekomendasi, kalau sesudah kita berikan antibiotik sistemik secara intravena atau parenteral dia responnya baik, kita bisa ganti ke oral.
Ada beberapa kriteria, misalnya bebas demam 2x24 jam, toleransi oral baik, interaksi obat minimal, gitu ya, tanda atau lokasi infeksi menjadi lokal, maka kita bisa mengganti ke oral. Apalagi kalau ada osteomelitis yang butuh waktu lama. Nah, sesudah oral tersebut perbaikan, luka makin baik, penanda inflamasi makin baik, dan lokasinya hanya semata-mata lokal saja, kalau diperlukan antibiotik tambahan, kita bisa switch lagi dari oral tersebut ke topikal. Jadi sistemnya downgrading seperti demikian. Dari sesuatu yang sistemik besar ke dalam lokal yang sifatnya topikal. Jadi mungkin gradingnya demikian. Tapi kalau kita sudah berikan IV atau oral, maka lokal itu menjadi kurang atau tidak bermanfaat. Jadi tidak direkomendasikan untuk menggabungkan oral dan topikal kalau kita yakin bahwa pemberian parenteral atau oral kita memang sudah cukup adekuat. Mungkin itu jawaban ringkas saya dari apa yang ditanyakan Prof. Sarono dan Dr. Piliana. Terima kasih. Terima kasih Dr. Robert Sinto. Pertanyaan sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang terlewat, Dr. Piliana? Ya. Yang di cek kayaknya belum ada. Oke, nggak ada. Izin, Prof. Jadi yang itu tuh. Yang baru, Prof. Yang baru belum ada tempat saya, silakan. Ya, dari Dr. Stephen Zulkifli. Izin bertanya, apa pertimbangan untuk dilakukan biopsi pada pasien? Biopsi. Ya, Ini Prof. pasiennya dilakukan biopsi juga. Ya, Prof. Ya, jadi pertanyaannya kenapa kok pakai biopsi? Apa hanya alasan kelengkapan ilmiah saja, atau ada sesuatu yang menyebabkan dilakukan biopsi karena tidak terlalu biasa kasus sampai dilakukan biopsi daerah luka kulit. Silakan Dokter Pilihan yang menjawab. Ya mungkin ini kalau dilihat dari perjalanan penyakit pasien ini dengan osteomelitis mungkin jadi ingin melihat apakah ada diferensial diagnosa yang lain untuk lesi litik pada pasien itu, dan juga apakah ada masalah yang lain gitu, Prof. Ya barangkali untuk kepentingan ilmiah lebih lanjut, ya misalnya luka lama sembuh kan mesti dicari juga penyebabnya apa dan sebagainya, yang bisa didapatkan mungkin dari gambaran PA kulitnya, ya mungkin itu yang dikerjakan, memang tidak terlalu biasa. Biasanya kalau untuk mencari satu untuk osteomelitis ya bisa saja, lalu untuk mencari penyebab atau mengapa kok luka susah sembuh, luka untuk kepentingan atau kepentingan mencari penyebab. Saya kira itu jawaban untuk Dokter. Ya silakan. Silakan Dokter Ahmadu nambahkan. Terima kasih banyak Prof. Jadi pada kondisi yang kita mencurigai ada penyebab yang lain, misalnya vaskulitis, nah di situ kita memerlukan biopsi. Cuman kita jangan sampai sedikit-sedikit beranggapan bahwa ini ada vaskulitis, karena ini pasien dengan udah jelas dengan diabetes mellitus gitu ya. Kita curiga kalau misalnya pada usia muda ya vaskulitis itu kemudian ada underlying disease yang lain dengan autoimun, nah baru kita ini curiga kita vaskulitis, kemudian kita biopsi. Tapi pada kasus ini mungkin untuk melihat misalnya osteomelitis ya memang nggak umum ya Prof ya. Jadi bukan untuk melihat osteomelitis kalau menurut saya sih. Mungkin itu Prof. Nah terus saya ada tadi membaca pertanyaan mengenai ada gas di daerah kruris, sementara ulkusnya hanya di daerah pedis. Nah, apa yang harus dikerjakan? Nah, ini memang seringkali kita menemukan infeksi yang biasanya
biasanya pada infeksi yang fasciitis necroticans. Jadi dia menjalar di fasia yang memang secara anatomi vaskularisasinya jelek sehingga mempercepat mempercepat nekrosis, kemudian kumannya cepat merambat di fasia sehingga kelainannya di bawah, tapi ternyata di bagian kelainannya itu di daerah pedis, tapi dia bisa kelihatan sudah timbul skip lesion di daerah cruris. Nah, memang nggak semua orang akan mudah untuk memeriksakan dengan X-ray gitu ya. Kalau misalnya kondisinya yang akut, kita nggak curiga ada osteomyelitis, biasanya kita nggak melakukan X-ray. Nah, dari X-ray bisa kelihatan tuh ada gas di daerah cruris, atau secara klinis biasanya bengkaknya udah mulai di atas atau mulai ada timbul bule, kemerahan dulu gitu, baru timbul bula. Nah, itu kita harus pikirkan jangan-jangan ini suatu fasciitis necroticans yang tata laksananya harus lebih agresif. Nah, biasanya kita kerjakan cukup dengan melakukan insisi sampai ke arah yang terlihat di X-ray itu ada gasnya, itu kita buka semua supaya dia lebih mudah untuk perawatan dan lebih mudah untuk drainase dari kumannya dan produk-produk kumannya. Mungkin itu, Prof. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau walaupun lukanya yang nyata di pedis saja, tapi kalau memang kelainannya juga, apalagi kalau nyata ada sampai dan sebagainya ke atas, penjalanan ke atas, tentu pengelolaan yang di atas harus didahulukan juga. Seperti tadi, untuk gas kangen tentu dibuka, di antibiotiknya mungkin bisa ditambah juga yang anaerob, ya, kalau dalam keadaan seperti itu. Saya kira terjawab ya, sudah pertanyaan yang sana. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira contoh kasus ini adalah contoh suatu pengelolaan diabetes yang pemeriksaannya harus dikerjakan dengan cermat dan lengkap, ya. Dan kemudian pengolahannya kita harus memperhatikan apa ada vaskular atau tidak. Di sini vaskular tidak ada, jadi pengolahannya lebih diutamakan ke debri demamnya dan infeksinya. Itu yang dikerjakan dengan cepat, baik-baik, dan menyeluruh dan optimal atau maksimal sehingga kita bisa mendapatkan hasil pengolahan baik. Dan nanti ini kan belum selesai juga nih, masih hanya masih belum menunjukkan. Jadi pengolahan pada waktu di rumah itu bisa diteruskan dengan seperti yang tadi dikerjakan, contohkan oleh pemeriksaan pengolahan luka oleh dokter junior ataupun oleh nurse Wadi tadi, ya. Saya kira itu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, barangkali karena waktu juga sudah habis, ya, sampaikan terima kasih pada Dr. Robert Sinto, Dr. Ahmadu, Dr. Liliana, dan juga yang sudah aktif menghidupkan diskusi ini.